Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026, perkenalkan saya Eki Septiwuni, mahasiswa PPG mata pelajaran Pendidikan Agama Islam batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim dengan NIM 254060611162. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 1 Maten Hilir Utara, kelas 11 materi adab menggunakan media sosial. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik semuanya. Sebelumnya akan Ibu absensi dulu kalian. Alan Naura, Arif Rahman, Aulia, Diana, Rahmawati, Restu Maulana, Risma, Salasia, Sandi Gunawan, Sani Aulia. Nah, baik. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang masih ingat kesepakatan kelas yang telah kita buat pada awal semester pertama Ibu masuk. Nah, apa saja kesepakatan kelasnya? Maksimal keterlambatan 10 menit. Oke, maksimal keterlambatan 10 menit. Oke, lanjut. Lagi. Berdoa sebelum memulai kegiatan. Oke, berdoa sebelum memulai kegiatan. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, nah, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Kita hari ini akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Semuanya silahkan berdiri dan Ibu minta satu orang untuk menjadi dirijen, ya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Ibu harapkan setelah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional tadi, kalian bisa menumbuhkan rasa semangat kalian, harus bisa memotivasi diri kalian menjadi siswa-siswi yang lebih baik lagi, yang percaya diri, dan yang mandiri. Oke, paham semuanya? Oke, baik. Nah, selanjutnya kita sebelum memasuki materi pada hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali materi sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat materi apa? Ya, Rahma? Menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Pada materi sebelumnya, pasti akan ada keterkaitan antara materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Materi sebelumnya yaitu tentang ikhlas, apalagi tadi iman dan zuhud. Nah, ada yang tahu pengertian ikhlas itu apa? Ibu, Oke, silahkan. ikhlas adalah melakukan sesuatu dengan niat yang tulus dan murni tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain, hanya karena Allah. Oke ya, berarti ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan kepada kalian yang mengacu pada materi kita pada hari ini. Oke, yang pertama, pasti semuanya memiliki handphone ya atau gadget. Nah, pertanyaan pertama, selama ini
HP atau gadget kalian gunakan untuk apa saja? Ya, kasih. Belajar mencari ilmu, Oke. komunikasi dengan keluarga atau teman, menghibur diri seperti mendengarkan musik, menonton video, dan lain-lain. Materi kita pada hari ini adalah adab menggunakan media sosial. Nah, ini akan sangat relevan dengan kehidupan kita semua, khususnya kalian yang saat ini di usia remaja, ya. Nah, sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pentingnya adab bermedia sosial dan definisinya. Nah, yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dalil nakli tentang adab menggunakan media sosial. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat memberikan postingan komentar, postingan-postingan yang positif di media sosial kalian, ya. Dan yang keempat, diharapkan peserta didik dapat menjaga kehormatan, menjaga semangat kebangsaan, dan lain sebagainya. Oke, paham semuanya? Oke, nah yang selanjutnya, materi ini juga sangat penting khususnya bagi kalian. Karena apa? Karena ini sangat relevan dengan kehidupan kalian. Karena media sosial ini sangat tidak bisa lepas dari kalian. Betul tidak? Setiap hari kalian selalu menggunakan media sosial. Selanjutnya, kita masuk ke bagian inti. Bagian inti dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita akan sama-sama melihat video pembelajaran tentang adab menggunakan media sosial. Silakan kalian simak baik-baik video pembelajaran yang akan Ibu putar. Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menumbuhkan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini, jika dilakukan secara terus-menerus dan masif, akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Karena hilangnya keceriaan mereka di masa-masa remaja yang rentan akan pengaruh buruk di lingkungan sekitar. Oke, baik. Dari yang telah kalian lihat dan kalian simak mengenai video adab menggunakan media sosial atau etika menggunakan media sosial, mungkin kalian sudah bisa memahami materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu adab menggunakan media sosial. Nah, pentingnya adab menggunakan media sosial. Nah, bermedia sosial itu pasti perlu adab, ya. Nah, adab ini untuk menghindari dari dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain, ya, atau orang banyak. Nah, harapannya dengan adab bermedia sosial ini, semua pengguna media sosial bisa menggunakan media sosial dengan aman, dengan nyaman, dan menggunakan media sosial dengan lebih bermanfaat. Nah, jika tidak ada adab, maka seluruh media sosial yang ada di dunia ini akan menjadi kacau balau. Nah, mungkin banyak
di sini atau banyak yang bisa kalian lihat di media sosial tidak ada adab, ya, bermedia sosial tidak menekankan adab. Nah, padahal adab bermedia sosial ini sangat penting dan harus kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari saat kalian menggunakan media sosial. Tidak hanya mengupdate status, berkomunikasi dengan teman-teman dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus memiliki adab, ya. Nah, selanjutnya definisi adab menggunakan media sosial. Nah, maksud dari adab menggunakan media sosial itu sendiri yaitu adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya ada dalil nakli tentang adab bermedia sosial. Allah SWT juga berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu. Ada adab menggunakan media sosial, itu ada 9. Yang pertama, niat baik. Nah, niatkan dari hati. Kalau kalian menggunakan media sosial, kalian harus memberikan postingan yang positif, komentar yang positif, serta menggunakan dengan beradab. Yang kedua, meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Baru boleh kalian sebarluaskan ke halayak ramai. Oke? Nah, yang kedua, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Nah, sama halnya dengan yang ketiga. Informasi yang kalian sampaikan, jangan kalian manipulasi, jangan kalian obrak-abrik, ditambah-tambah, dikurang-kurangi. Informasi yang kalian dapatkan, jika kalian sampaikan harus sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Nah, oke, yang selanjutnya mengajak pada kebaikan. Nah, pastinya di setiap postingan-postingan kalian diharapkan postingan yang bermanfaat, yang mengajak pada kebaikan, yang mengajak orang ramai pada kebaikan. Yang selanjutnya menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Nah, kalau ada postingan-postingan kawan-kawan kalian, postingan-postingan orang-orang, boleh berkomentar, kalian boleh bebas berkomentar, tetapi harus beradab, harus beretika. Nah, berikan komentar-komentar yang baik-baik. Jangan gunakan bahasa sarkasme, jangan gunakan bahasa-bahasa yang tidak patut dicontoh. Gunakan bahasa yang baik untuk mengomentari postingan-postingan teman-teman kalian, postingan-postingan orang-orang yang ada di luaran sana. Oke, yang selanjutnya, dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Nah, biasanya ini bullying. Terkadang mengomentari postingan teman-teman, dia akan mengomentari dengan kata-kata yang tidak pantas. Dengan bullying biasanya. Nah, selanjutnya, penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai agar antar anggota grup atau netizen. Nah, kalau ada grup, kalau ada saluran WhatsApp, saluran Instagram, itu kalian harus saling menghormati dan menghargai. Jika mereka memposting sesuatu, jika mereka berkomentar sesuatu, kalian harus menghargai. Yang kedua, menghindari update status atau mengupload berita berburuk sangka atau seuzon. Nah, ya, updatelah status yang baik-baik. Jangan update status menyindir-nyindir, jangan update status tentang hal-hal yang tidak baik. Dan mengupload berita-berita buruk. Berita yang tidak tahu kebenarannya, berita yang belum pasti kebenarannya, itu jangan kalian upload. Setelah kalian cari tahu kebenaran beritanya, jika sudah benar beritanya, kalian boleh mengupload berita tersebut. Yang ketiga, hindari isi status atau komentar yang menyinggung sara.
Jadi kalau kalian buat status atau berkomentar, jangan kalian berkomentar tentang memperburuk keadaan. Kalian membanding-bandingkan suku budaya, agama satu dengan agama lainnya, itu tidak boleh ya. Oke, selanjutnya, apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, nah, anggota grup harus saling menghormati. Jika ada teman kalian berkomentar atau berpendapat dalam sebuah grup, tolong kalian hormati dan kalian hargai ya. Yang selanjutnya, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Nah, sama halnya dengan yang tadi, tidak menyebarluaskan berita-berita hoax atau berita bohong dan ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian itu biasanya haters. Nah, oke, selanjutnya, hikmah adab bermedia sosial. Yang pertama, terhindar dari berita hoax. Oke, yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Oke, yang selanjutnya terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Dan yang terakhir adalah terhindar dari tindakan diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Nah, ini merupakan hikmah dari adab bermedia sosial. Nah, dari itu, bijak-bijaklah kita menggunakan media sosial. Jangan menggunakan media sosial secara sembarangan. Ya, gunakan media sosial harus secara beradab. Sudah kalian catat hal-hal penting yang telah Ibu jelaskan tadi? Nah, baik dari materi yang telah Ibu sampaikan dan video pembelajaran yang telah kalian saksikan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, Salasia, dipersilahkan. bagaimana cara menghadapi komentar negatif atau keributan di media sosial? Oke, bagus pertanyaannya. Nah, bagaimana cara menghadapi komentar yang negatif di media sosial? Oke, yang pertama, kita tidak boleh panik, ya. Jangan panik, tetap tenang, dan kalian klarifikasi, ya. Klarifikasi agar postingan-postingan yang negatif tersebut tidak tersebar luas, ya. Jadi, postingan-postingan tersebut akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Tetapi, kalian juga harus bijak dalam menanggapi postingan-postingan yang negatif tersebut. Oke, paham Salasia? Paham Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu, Oke, Nadia silahkan. apa kaitannya adab media sosial dengan perintah agama Islam? Oke, terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Nah, tadi juga sudah Ibu jelaskan, merujuk pada Quran surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 6. Nah, di sini sudah menekankan bahwa jika orang-orang yang beriman, jika kalian mendengarkan berita yang belum tentu tahu kebenarannya atau belum pasti kebenarannya, kalian boleh bertabayun. Apa itu tabayun? Tabayun itu merupakan menanyakan kebenarannya kepada orang yang bersangkutan. Apakah itu berita benar atau itu berita bohong? Oke, paham Nadia? Paham Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik. Setelah kalian dengarkan penjelasan dari Ibu tadi, dan juga sudah menonton video pembelajaran tentang adab menggunakan media sosial, Ibu akan memberikan kalian satu kasus tentang suatu masalah, dan kalian harus menganalisis kasus tersebut. Kita akan melakukan diskusi. Nah, sebelum itu, masalah yang akan kalian pecahkan atau kasus yang akan kalian analisis, yaitu tentang ujaran kebencian atau hate speech. Nanti akan Ibu jelaskan. Sebelum itu nanti Ibu akan bagikan kelompok dan Ibu jelaskan tentang analisis masalah yang akan kalian bahas dan akan kalian diskusikan. Oke, paham semuanya? Paham. Oke, baik. Sebelum kita melakukan diskusi dan Ibu membagi kelompok, ada baiknya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kalian semangat menjalankan diskusi pada hari ini. Oke, semuanya silakan berdiri. Kita akan melakukan ice breaking sebentar. Oke, kita akan melakukan ice breaking. Silakan diikuti gerakan yang akan Ibu tampilkan agar kita semua bisa semangat untuk melakukan diskusi pada hari ini. Oke, silakan ikuti. Throw, oke.
Oke, lanjut yang kedua ya. Tarik. Oke, lanjut yang ketiga. Putar. Nah, sebelum itu, Ibu akan membagi kelompok pada pagi hari ini untuk kalian melakukan diskusi tentang analisis masalah yang telah Ibu berikan tadi. Nah, untuk kelompoknya, Ibu akan bagi sesuai dengan tempat duduk kalian masing-masing. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, paham semuanya? Oke, baik. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk kalian mengerjakan diskusi pada hari ini. Oke, silakan kalian lihat LKPD-nya. Nah, itu terbagi menjadi 5 halaman. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama ada halaman cover. Silakan kalian isi nama anggota kelompok kalian. Setelah itu lembar kedua, itu ada tujuan pembelajaran dan langkah kerja. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, bacalah dan pahami masalah yang diberikan kepada kelompok Anda. Oke, yang kedua, diskusikan setiap masalah bersama kelompok Anda. Yang ketiga, temukan solusi berdasarkan ajaran Islam, menggunakan Al-Quran hadis, dan referensi lain yang relevan. Yang keempat, tuliskan hasil diskusi kalian ke LKPD yang telah disediakan, dan siapkan presentasi hasil diskusi kalian. Ya, sudah. Analisis masalah. Oke, baik. Oke, ada yang belum paham? Sudah sampai mana? Kesimpulan. Oke, kesimpulan. Nanti silakan disimpulkan dari hasil diskusi kalian, dari analisis masalah yang telah kalian diskusikan tadi. Nah, kalian simpulkan dan tuliskan di kolom itu ya. Oke, baik. Karena kalian sudah selesai melakukan diskusi, selanjutnya kita akan melakukan presentasi di depan teman-teman kalian. Untuk yang pertama, mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Oke, kepada kelompok 1 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang masalah ujaran kebencian yang bisa disebut hate speech. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai dengan pemateri 1 untuk menyampaikan materinya. Mengapa ujaran kebencian di media sosial berbahaya? Ujaran kebencian di media sosial berbahaya karena dapat memicu konflik, menyebarkan diskriminasi, dan melukai perasaan orang lain. Selain itu, ujaran kebencian juga dapat menyebar dengan cepat dan menjangkau banyak orang, sehingga dapat memperburuk situasi dan menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak toleransi. Dari beberapa materi yang telah disampaikan tadi, terdapat kesimpulan. Kesimpulan ini akan disampaikan oleh Nahulen. Kepada Nahulen, kami persilakan. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa pemateri yang sudah menjelaskan di depan, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Penggunaan media sosial hendaknya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan adab yang baik. Dalam ajaran Islam, setiap pengguna diwajibkan menjaga lisan dan tulisan, menyampaikan informasi yang benar, serta menghindari ujaran kebencian. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan duduk. Selanjutnya kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Baik, dari analisis masalah ujaran kebencian ini dapat
disimpulkan bahwa penggunaan media sosial harus disertai dengan adab yang baik sesuai ajaran Islam yang dimana terdapat dalam dalil nakli Quran Surat Al-Hujurat Surah 45-49 ayat 6. Setiap pengguna juga wajib menjaga ucapan maupun tulisan, menghindari ujaran kebencian dan fitnah. Baiklah, sekian presentasi hasil diskusi dari Meja Bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mengapa ujaran kebencian di media sosial berbahaya? Berikut jawaban yang telah kami diskusikan berlima. Karena memiliki dampak luas dan serius bagi individu maupun masyarakat dan alasannya sebagai berikut. Yang pertama, memicu konflik dan pemecahan sosial. Yang kedua, mendorong kekerasan. Yang ketiga, merusak kesehatan mental korban. Yang keempat, menyebarkan informasi negatif dengan cepat. Ujaran kebencian berbahaya karena dapat merusak hubungan sosial dan memicu konflik. Islam mengajarkan adab berkomunikasi dengan baik seperti berkata sopan, jujur, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Sekian presentasi dari kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok 4, silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Media sosial bukanlah zona bebas. Media sosial bukanlah zona bebas ketika melainkan perlu menerapkan adab yang berkecukupan karena jangkauannya luas dan dampaknya yang Baik, itulah presentasi materi yang kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kita ke kelompok yang terakhir, kelompok 5, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi kami tentang adab menggunakan media sosial yaitu gunakan media sosial dengan bijak, hindari fitnah dan gosip, serta jadilah sumber kebaikan dan inspirasi bagi orang lain. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan media sosial untuk bermanfaat dan takwa serta membangun masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ada tes formatif, yaitu pilihan ganda. Silakan kalian keluarkan handphone kalian. Kita akan melakukan tes formatif menggunakan aplikasi Kahoot. Searching di Google Kahoot. Nah, Kahoot. Sudah? Searching di Google, buka Kahoot. Nah, jika sudah, silahkan masukkan PIN-nya. PIN game 4289270. Jika sudah, silahkan join. Oke, Ibu mulai ya. Oke, silakan jawab pertanyaannya. Pakai waktu ya, setiap soal menggunakan waktu. Ayo, soal terakhir. A ya jawabannya. Tepuk tangan semuanya. Anak-anak sekalian, dengan berakhirnya tes formatif tadi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, Ibu akan menyimpulkan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Oke, nah, yang pertama,
kita tadi telah membahas tentang adab menggunakan media sosial. Nah, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan dan Ibu simpulkan. Oke, untuk adab menggunakan media sosial, ini sangat penting bagi kehidupan kita semua, khususnya kalian di kalangan remaja. Kalian harus bijak dalam menggunakan media sosial, membuat postingan, berkomentar, dan berkomunikasi dengan hal-hal yang baik, tidak menyebar berita bohong, dan kalian harus menampilkan hal-hal yang baik dalam mengelola atau memposting sesuatu di media sosial. Ada yang ingin Ibu tanyakan beberapa. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini sudah sangat sesuai? Oke, apakah pembelajaran hari ini seru? Oke, nah untuk itu pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tadi Ibu sudah melakukan refleksi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, nah setelah ini di saat kalian pulang ke rumah, nah Ibu inginkan kalian memposting, mengomentari, dan membuat postingan-postingan yang bermanfaat. Ya, Ibu ingin melihat kalian membuat dan menyebarkan informasi yang bermanfaat di media sosial. Oke, baik. Untuk itu, hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sekian dari Ibu. Semoga kita semua dan kalian semua bisa menjadi pengguna media sosial yang beradab. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Silakan Ketua kelas memimpin doa pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini adalah berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Oke, baik, sekian dari Ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.